Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam sendi yang bergerak. Jadi sendi yang bergerak di sini dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama ada sendi putar. Jadi sendi putar ini sesuai dengan namanya berarti adalah gerakan yang memungkinkan untuk memutar ya. Jadi contohnya seperti sendi tulang atlas dan tulang taksis itu letaknya ada di sekitar leher. Jadi memungkinkan kepala kita untuk berputar ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada sendi engsel ya. Sendi engsel ini memungkinkan pergerakan satu arah saja. Jadi gerakannya seperti engsel pintu atau engsel jendela. Contohnya sendi pada lutut, pada siku dan pada ruas-ruas tulang jari. Nah, sendi itu jika dilihat dari gambarnya ini ya. Jadi sendi ini adalah penghubung antar tulang ya. Ini adalah tulang ya. Jadi sendi itu fungsinya adalah penghubung antara tulang. Kemudian yang selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana ini gerakannya seperti orang yang menunggang kuda. Contohnya itu sendi tulang ibu jari serta antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Lalu ada lagi yang disebut sebagai sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Jadi contohnya seperti gelang bahu, tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Jadi contohnya itu seperti ini ya, tulang lengan atas kita yang bersambungan langsung dengan bahu. Jadi tangan kita ini bisa bergerak kemana saja, ke kiri, ke kanan, kemudian bisa diputar juga ya. Itu yang disebut sebagai sendi peluru. Lalu yang berikutnya adalah fungsi rangka bagi manusia. Nah, yang pertama, memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Tanpa adanya rangka di dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini tidak akan memiliki bentuk. Misalnya ada yang tubuhnya langsing, kemudian ada yang bahunya bidang. Nah, itu semua terbentuk dari rangka yang tersusun di dalam tubuh kita. Kemudian melindungi organ tubuh yang bersifat lunak. Bagian tubuh yang bersifat lunak di dalam tubuh itu seperti misalnya paru-paru ya. Paru-paru dilindungi dengan tulang rusuk biasanya seperti itu. Kemudian sebagai alat gerak pasif ya. Jadi rangka ini, tulang ini membantu kita dalam pergerakan ya. Kemudian sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Jadi pembuatan sel darah merah ini dibentuk di dalam tulang belakang kita ya. Lalu yang berikutnya otot ya. Jadi otot ini disebut juga sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Jadi sebenarnya yang membuat tubuh kita ini bisa bergerak adalah kontraksi dari otot ya. Kemudian fungsi otot ini adalah sebagai alat gerak aktif, kemudian sebagai penyusun organ-organ tubuh ya. Jadi sebagian besar dari tubuh kita ini tersusun oleh daging ya. Jadi daging itu jika diistilahkan dalam bahasa biologinya itu adalah otot ya. Nah, menstabilkan sendi, kemudian menghasilkan panas. Jadi otot itu bisa menghasilkan panas jika kita misalnya banyak berolahraga, banyak menggerakkan tubuh. Jadi tubuh kita bisa menjadi panas itu karena adanya kontraksi atau pergerakan dari ototnya. Kemudian jenis-jenis otot di sini ada 3. Jadi ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita lihat satu-satu cara kerja dan letaknya dari tubuh kita ya. Yang pertama, otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Artinya itu tidak atas dasar kehendak kita untuk otot ini bekerja. Contohnya seperti usus, lambung, dinding pembuluh darah ya dan lain-lain. Misalnya seperti usus ini bekerja aktif di dalam perut kita, tetapi kita tidak menyadari pergerakannya. Nah, itu yang dimaksud dengan bekerja secara tidak sadar. Misalnya seperti lambung. Lambung selalu bekerja memompa makanan yang kita makan sehari-hari, tapi kita tidak merasakan lambung kita selalu bergerak. Nah, ini dikatakan bahwa otot polos ini bekerja secara tidak sadar atau tidak berdasarkan kehendak kita. Kemudian
Otot lurik ini berbeda dengan otot polos. Otot lurik ini bekerja secara sadar, jadi letaknya itu ada pada otot paha, otot lengan. Nah, contohnya misalnya kita mengangkat beban, misalnya kita mengangkat tas yang berat atau mengangkat apa saja ya. Itu berarti kita sedang menggunakan otot pada lengan kita. Nah, kita merasakan kontraksi itu di otot lengan kita, sehingga bisa disimpulkan bahwa kita menggunakan otot tersebut secara sadar. Nah, berarti atas kehendak kita. Oleh karena itu, otot lurik ini dikatakan memiliki cara kerja secara sadar. Kemudian, otot jantung ya. Otot jantung di sini secara kerjanya adalah secara tidak sadar atau secara otomatis ya, letaknya pada jantung. Jadi pergerakannya itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini bekerjanya secara otomatis begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat kerja otot. Yang pertama adalah antagonis ya. Antagonis ini adalah kerja dua otot yang berlawanan. Jika satu otot berkontraksi, maka otot lain berelaksasi. Contohnya sebagai berikut, ada fleksi dan ekstensi. Ini contohnya membengkokkan dan meluruskan. Contohnya otot bisep dan otot trisep pada lengan atas. Jadi jika kita lihat di sini, untuk fleksinya seperti ini ya. Jadi otot trisep itu ada di bagian belakang, lalu di bagian sini, bagian depannya ini adalah bisep kontraksi, bagian otot bisepnya ya. Jadi pada saat fleksi, yang trisep ini berelaksasi, lalu yang bisep ini berkontraksi. Jadi ciri-ciri kontraksi, otot kontraksi itu adalah ototnya itu memadat ya, atau memendek seperti ini. Lalu yang ekstensinya adalah kebalikan dari fleksi. Jadi pada saat tangan kita diluruskan seperti ini, trisepnya akan kontraksi, lalu bisepnya akan berelaksasi. Kemudian yang berikutnya adalah abduksi, menjauhi badan, adduksi, atau mendekati badan. Misalnya sendi lengan atas dan sendi paha. Nah, ini contohnya untuk yang adduksi, ini gerakannya dari sini sampai sini. Kemudian yang adduksi adalah ini, jadi gerakannya mendekati badan, atau bisa juga seperti gerakan yang ada di gambar ini. Lalu yang ketiga adalah pronasi atau menelungkup dan supinasi atau menengadah. Misalnya ketika membalikkan telapak tangan, ini contohnya. Jadi ketika terlentang seperti ini tangannya disebut supinasi, lalu ketika menelungkup ini dikatakan pronasi. Lalu yang berikutnya adalah depresi dan elevasi. Contohnya itu menunduk dan menengadah. Jadi yang elevasi ini adalah menengadah tadi, kemudian yang depresi ini adalah menunduk. Lalu yang terakhir adalah sinergis. Jadi sinergis ini adalah kerja dua otot yang bersifat saling bekerja sama. Contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan ya. Itu contohnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi WA atau chat WA Ibu Jenny. Terima kasih.